Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alimul Qabilul Basir Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudillul Syamiul Bashir Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir Al-Halimul Azimul Ghafurul Syakurul Alimul Kabir Al-Hafiz Al-Muqbit Al-Hasin Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Muzim Wasi'ul Hakim Al-Wadul Majidul Ba'id Al-Syahidul Haqqul Waqir Al-Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsi Al-Mubdi'ul Mu'idul Muhyi Al-Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wazirul Mazidul Wahidul Ahad Al-Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Wali Al-Muta'alil Baru At-Tawab Al-Muntaqim Wa'afurahu Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsidul Zami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mani'ul Dharul Nafi'ul Nurul Hadi Al-Badi'ul Baqil Warithul Rasyidul Syabur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samai fahtalaqa bihi nabatul ardh فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون Sadaqallahul Azim. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk membuka kitab suci Al-Quran surat Yunus ayat ke-24, di mana Allah berfirman yang ayatnya telah saya bacakan. Perumpamaan kehidupan dunia ini adalah laksana air yang telah kami turunkan dari langit, lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak. Sehingga apabila bumi telah menampakkan keindahannya dan dia telah berhias dan telah berat, sangka penduduknya bahwasannya mereka sanggup menguasainya. Datanglah ketentuan kami malam ataupun siang, maka kami jadikanlah dia licin, tandas, seakan-akan tak pernah ada dia kemarin. Seperti itulah kami menjelaskan tanda-tanda itu untuk kaum yang mau berpikir. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-24.
Dari perumpamaan hidup di dunia yang digambarkan di dalam Al-Quran, surat Yunus ayat ke-24 ini, marilah kita kaji dalam kesempatan ini dalam rangka mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dari setiap nikmat yang Allah turunkan, berikan kepada umat manusia, dapat selalu mensyukurinya, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup dalam dunia ini. Marilah kita jalankan perintah ibadah yang diperintahkan oleh Allah selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita melaksanakan perintah ibadah selama hidup di alam dunia ini, dicatat oleh Allah sebagai insan yang taat kepada Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Sesudah Allah menyuruh membangkitkan perhatian kepada lautan dengan kapalnya yang berlayar, dan betapa hebat pertarungan badai di laut untuk mengokohkan tauhid kepercayaan kepada Allah, Tuhan. Sekarang Tuhan mengemukakan perumpamaan lagi dengan hujan atau air yang turun dari langit, dan betapa erat hubungannya dengan kehidupan di muka bumi ini. Dari ayat ini Allah menjelaskan, mengingatkan kepada umat manusia bahwa air yang diturunkan dari langit membasahi bumi ini tiada lain merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia yang hidup di alam dunia ini, termasuk makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Di awal ayat, perumpamaan kehidupan dunia ini adalah laksana air yang telah kami turunkan dari langit. Keseluruhan hidup ini tidaklah ada ubahnya dengan air hujan yang turun dari langit, baik dari segi rupanya ataupun kesudahannya, yaitu bahwa kedatangan hujan adalah pengharapan yang sangat besar, baik bagi manusia ataupun bagi binatang dan bagi tumbuh-tumbuhan, sehingga peternakan dan penanaman umat tergantung kepada hujan. Kalau telah lama hujan tidak turun, pada suatu waktu kedengarannya petir dan nampak awan gelap bergumpal, harapan pun timbul. Dan bila dia turun dengan lebatnya, gembiralah para petani, pedagang, peternak, lalu bercampur dengan dia tumbuh-tumbuhan bumi. Tumbuh-tumbuhan baik rumput-rumput atau sayur-sayuran, atau tanaman-tanaman yang tadinya telah kering layu, dengan turunnya hujan menjadi tumbuh kembali yang tadinya kering kerontang, menghijau kembali subur, mendapat napas baru, sebab air hujan yang turun itu telah masuk meresap ke dalam dirinya melalui urat-uratnya. Dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan binatang-binatang ternak, padi, kacang-kacangan, ketela, pisang, dan lain sebagainya. Makanan manusia telah kelihatan subur dan memberi harapan sebab hujan telah turun. Rumput-rumput makanan binatang pun telah menghijau, sehingga kambing-kambing, biri-biri, sapi, dan lain sebagainya yang selama ini ternak kurus dikarenakan tidak ada makanan akibat dengan cuaca panas, sekarang telah makan dengan asiknya dan tidak berhenti
berkembang biak. Manusia dan binatang ternak sama-sama gembira bahwasannya hujan yang turun ini akan membawa berkah. Tetapi kadang-kadang pengharapan itu bertukar dengan kecewa dan bencana. Sehingga apabila bumi telah menampakkan keindahannya dan dia telah berhias, padang yang tandus telah mulai menghijau, padi telah mulai mengandung isi, dan tanaman-tanaman yang lainnya sudah kembali tumbuh untuk dapat dipetik hasilnya. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana diketahuinya bahwa telah tumbuh dengan baik dengan adanya hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Tetapi dengan tiba-tiba Allah meluluh lantahkan kembali apa yang telah diusahakannya oleh makhluk ciptaan Allah berupa manusia. Tanam-tanaman berupa padi, jagung, singkong, serta pohon-pohonan. Luluh lantah ditelan dengan datangnya banjir bandang, angin puting beliung. Maka habislah seluruh apa yang telah diusahakannya oleh umat manusia di muka bumi ini. Akibat dari kepongahan, kesombongannya, tidak ingat bahwa apa yang diusahakannya di muka bumi ini itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa tanam-tanaman seperti padi dan lain sebagainya. Ketika mau dipetik tetapi tidak bisa dipetik hasilnya akibat dari banjir bandang, banjir yang telah meluluh lantahkan puluhan hektar bahkan ratusan hektar habis ditelan banjir bandang, angin puting beliung. Ini merupakan peringatan teguran dari Allah sebagaimana difirmankan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-24 ini. Mudah-mudahan menjadikan peringatan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kalaulah kita hidup di alam dunia ini, berusaha, bertani, berdagang, serta memelihara peliharaan binatang-binatang yang dianugerahkan oleh Allah untuk kebutuhan umat manusia. Kita jangan sampai melupakan akan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Tetapi kita sebagai makhluk ciptaan Allah haruslah bersyukur, mensyukuri atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia dan makhluk-makhluk ciptaannya. Dan kita harus sadar, menyadari tatkala Allah memberikan keuntungan dari hasil pertanian akibat dari suburnya tanam-tanaman yang diusahakan oleh kita, tatkala memetik hasilnya, jangan sampai lupa kita kepada perintah Allah, yaitu mengeluarkan zakat, menyisihkan sebagian perolehan rezeki yang Allah titipkan dan amanahkan kepada umat manusia. Karena kalau kita lalai, lupa untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya, maka bukan mustahil air hujan yang turun dari langit akan meluluh lantahkan kepada umat manusia dari apa yang telah diusahakannya berupa hasil pertanian dan perdagangannya. Mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita dapat menjaga dengan sebaik-baiknya. Perumpamaan hidup di dunia yang hanya sesaat, yang hanya sebentar ini. Jangan sampai kita
lalai untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Hidup di dunia ini hanyalah sebagai ladang usaha ikhtiar kita. Jangan sampai ladang usaha yang kita lakukan selama hidup di alam dunia ini meluluh lantahkan amal-amal yang harus diperbuat untuk kebaikan-kebaikan mempersiapkan kehidupan di akhirat kelak. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk saling mengingatkan di antara sesama kita, untuk saling mengingatkan ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, agar Allah menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan Allah menyelamatkan untuk kehidupan di akhirat kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.